Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Ibu Suwarti SPD dari SDN 003 Gunung Tabur Berau, guru penggerak angkatan 10. Saya akan memaparkan modul 1.1 pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi. Ki Hajar Dewantara lahir 2 Mei tahun 1889. Ki Hajar Dewantara juga dikenal sebagai Raden Mas Suwardi Suryaningrat. Beliau adalah pendidik, filsuf, dan pejuang kemerdekaan Indonesia. Sebagai pendiri Taman Siswa, beliau berperan penting dalam membuka akses pendidikan bagi masyarakat luas dengan penekanan pada pendidikan yang holistik dan berbasis budaya lokal. 6 pokok pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara: berhamba pada anak, budi pekerti, tabula rasa, petani, kodrat alam dan zaman, pendidikan sebagai tuntunan. Kesimpulannya adalah dengan melalui ke-6 pokok pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam pendidikan, dapat disimpulkan bahwa pendidikan harus menjadi arah bagi pengembangan potensi setiap individu secara aktif. Guru memiliki peran krusial sebagai pembimbing dalam pertumbuhan murid, sementara pendidikan harus selaras dengan kebutuhan zaman dan alam serta membentuk karakter yang baik. Kesempatan yang sama harus diberikan kepada setiap individu untuk berkembang. Dengan memahami dan menerapkan prinsip-prinsip ini, kita dapat menciptakan sistem pendidikan yang inklusif, relevan, dan berorientasi pada pengembangan potensi serta karakter positif pada setiap individu. Mempelajari modul 1.1, saya mungkin memiliki pandangan bahwa murid adalah 1. Murid menerima pasif dari pengetahuan yang disampaikan oleh guru di kelas. 2. Fokus pada penyampaian materi dan evaluasi akademis. 3. Lebih cenderung melihat pembelajaran sebagai proses yang terjadi secara satu arah, di mana guru memiliki peran dominan dalam mentransfer pengetahuan kepada murid. 4. Ketuntasan materi lebih penting daripada melihat karakter siswa. Setelah mempelajari modul 1.1, pemikiran dan perilaku saya mengalami beberapa perubahan. Yang pertama, persepsi tentang peran murid. Saya menyadari bahwa murid seharusnya tidak hanya menjadi penerima pasif dari pengetahuan, tetapi juga memiliki peran aktif dalam proses pembelajaran. Mereka memiliki potensi unik yang perlu diperhatikan dan dikembangkan. 2. Pendekatan pembelajaran. Saya mulai melihat pembelajaran sebagai proses kolaboratif antara guru dan murid, di mana interaksi dua arah dan partisipasi aktif dari murid sangat penting. Saya lebih terbuka terhadap berbagai metode pembelajaran yang melibatkan siswa secara aktif. 3. Fokus pada pengembangan karakter. Saya mengakui pentingnya pembentukan karakter dan pengembangan budi pekerti pada siswa, bukan hanya pemahaman akademis. Saya berupaya untuk memperhatikan aspek moral dan etika dalam proses pembelajaran. 4. Inklusivitas dan keadilan. Saya lebih sadar akan pentingnya memberikan kesempatan yang sama bagi semua siswa untuk berkembang dan berhasil dalam pembelajaran. Saya berupaya untuk menciptakan lingkungan kelas yang inklusif dan mendukung untuk semua siswa tanpa memandang latar belakang atau kemampuan mereka. 5. Pemahaman tentang kodrat alam dan zaman.
saya mulai memperhatikan pentingnya menyelaraskan pendekatan pembelajaran dengan tuntunan zaman dan kebutuhan individu serta kondisi alam. Untuk lebih mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam kelas saya dapat menerapkan beberapa langkah praktis, antara lain: 1. Penerapan aktif pemberian kepada murid. 2. Pengembangan karakter dan budi pekerti. 3. Inklusivitas dalam pembelajaran. 4. Relevansi dengan konteks lokal. 5. Kolaborasi dengan siswa dan orang tua. Semoga video ini dapat menginspirasi bagi seluruh Bapak Ibu